Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sobat cendikia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Islam liberal di Indonesia. Masih dalam topik metodologi studi Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana metodologi studi Islam ini membahas tentang fenomena adanya sekelompok orang yang kemudian mereka mengklaim dirinya adalah sebagai orang-orang liberal. Nah, jadi kita perlu jernihkan terlebih dahulu satu istilah, ya, bahwasannya istilah liberal itu sesungguhnya adalah tidak ditemukan dalam khazanah ajaran Islam, ya. Jadi makanya saya memberikan kata liberal ini di dalam kurung gitu, ya, karena memang jika memang Islam ada yang liberal, Islam ada yang fundamental gitu, maka sesungguhnya itu membuat tanda atau membuat satu kesimpulan bahwa Islam itu menjadi terbagi-bagi atau menjadi terkotak-kotak terhadap beberapa bagian pemikiran. Padahal tidak, ya, karena sesungguhnya Islam itu adalah hanya satu, yaitu ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, maka dari itu kita perlu meluruskan dulu bahwa yang dimaksud dengan liberal di sini bukan berarti adalah Islam itu memiliki beberapa bagian. Tetapi yang dimaksud Islam liberal di sini adalah ada fakta atau fenomena bahwa ada oknum-oknum Muslim, ya, oknum-oknum Muslim atau orang yang beragama Islam yang kemudian mereka mempunyai pikiran-pikiran liberalisme. Nah, itu yang kita bahas pada kali ini. Makanya kemudian saya membuat satu subjudul di sini bahwa menjadi Islam liberal itu karena salah metodologi memahami ajaran Islam. Seperti apa kesalahannya akan kita bedah dalam topik selanjutnya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, untuk memahami konsep atau bagaimana analisis metodologi studi Islam terhadap Islam liberal ini, kita bisa melihat dulu dari definisi, ya. Definisi liberalisme, nah, secara umum liberalisme kita definisikan seperti ini, bahwa ada cara berpikir yang bebas, ya, untuk memahami sesuatu, satu hal, satu topik, satu ajaran, satu hukum, satu fenomena, dan juga yang lainnya, ya. Kemudian cara memahaminya itu adalah dengan kecenderungan tanpa batas. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik kita terhadap pemikiran ini adalah tanpa batasnya, ya. Dan kemudian juga cirinya adalah mendewakan akal. Jadi akal itu seolah-olah menjadi semuanya. Semuanya harus masuk akal, harus rasional, harus logis gitu, ya. Padahal memang dalam kondisi-kondisi tertentu dalam ajaran agama Islam ini ya bisa jadi tidak masuk akal, ya, atau tidak bisa kita pikirkan secara akal awam, ya. Apalagi orang-orang awam misalkan yang tidak mempunyai dasar-dasar dalam ilmu berpikir, ya. Nah, maka itu tidak bisa untuk digunakan. Ya, kemudian ciri yang lainnya, liberalisme ini adalah out of the box. Nah, mereka biasanya keluar dari aturan-aturan yang sudah baku, yang oleh para ulama salaf misalkan, ya, atau ulama-ulama jumhur, ya, sepakat semuanya sudah menghasilkan satu hukum. Oleh orang liberalis, hukum-hukum itu ingin direkonstruksi, ingin didekonstruksi bahkan, ya, ingin diubah begitu. Karena menurut mereka bisa jadi hukum-hukum tersebut sudah usang, ya, ataupun juga sudah tidak kontekstual lagi. Nah, itu biasanya pertanyaan-pertanyaan mereka seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya
liberalisme ini juga adalah terkadang melabrak aturan-aturan yang sudah paten. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, melabrak aturan-aturan yang sudah paten. Bahkan aturan-aturan seperti akidah, ya, usuluddin gitu. Kemudian apa namanya, tentang tauhid. Orang liberalis ini terkadang juga membuat akidah ini menjadi rancu, ya, menjadi blur, tidak lagi hitam putih, ya, tidak lagi jelas gitu. Karena memang seperti yang sudah kita pahami dalam konsep rukun agama, ya, trilogi rukun agama, bahwa akidah, usuluddin, teologi di situ, ya, tauhid, keyakinan kita kepada Allah, kepada malaikat, rasul, kitab, ya, hari akhir, qada qadar, nah itu sudah paten, tidak bisa diubah-ubah. Bahkan ya, selain ahlus sunnah wal jamaah pun, ya, ketika itu menjadi sebuah akidah, menjadi sebuah keyakinan, maka itu dianggap sesat karena bukan ahlus sunnah wal jamaah. Itu ya. Nah, itu definisi dari liberalisme, sehingga kalau kita menemukan satu pemikiran yang liberalisme, maka ini perlu kita hati-hati dalam menyikapinya. Nah, kemudian selanjutnya, apa itu Islam liberal? Nah, ya, kalau Islam liberal itu artinya adalah sekelompok pemikir Islam yang menggunakan pemikiran-pemikirannya itu menggunakan akal bebas semata, ya, dalam memahami ajaran Islam. Nah, gitu. Sehingga mereka itu hanya bisa meyakini ajaran-ajaran yang bisa dinalar oleh nalar-nalar mereka. Nah, ini hati-hati karena kelompok ini nanti mereka juga akan ekstrim dalam tanda kutip kelompoknya, ya kan? Ekstrim dalam kelompoknya karena dia menganggap hanya dialah yang kemudian menjadi satu-satunya kelompok yang benar. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah apa penyebab liberalisme? Ya, penyebab liberalisme itu sebenarnya faktor yang paling utama adalah akibat salah dalam metodologi studi Islam. Ya, nah ini ya. Maka oleh karena itu penting bagi kita selaku sivitas akademik, ya kan, orang-orang akademisi, orang-orang ilmiah, gitu ya, orang yang punya akal untuk berpikir ini, akal sehat, kita harus bisa memahami metodologi studi Islam dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Karena kalau salah dalam metodologi studi Islam nanti bisa jadi menghasilkan pemikiran-pemikiran yang liberal, gitu ya. Nah, konsepnya seperti ini. Pemikiran liberal itu adalah dia cenderung ke arah kiri, ya. Nah, ya kan? Saya menyimbolkannya dengan yang merah, ya. Ini adalah hal-hal yang ekstrem kiri. Nah, lawannya itu adalah fundamental. Kemarin sudah kita bahas tentang fundamentalisme Islam, yang bahwa pemikiran yang ingin memberikan solusi-solusi terhadap masalah bangsa ini dengan cara-cara mengembalikan ke dalam ajaran yang semula. Nah, ini fundamental. Nah, kemudian ada sikap atau sifat di tengah-tengah yang harus kita punya, yaitu apa? Moderat atau progresif. Ya, jadi kalau fundamental itu lebih ke kanan, nanti dia lebih kepada ya, ingin mengembalikan ajaran-ajaran itu ke dalam ajaran Islam yang semula, ya. Nah, kalau liberal ini adalah bagaimana, ya, membuat pemikiran-pemikiran baru dari fundamentalisme ini, gitu. Bahkan bertolak belakang dengan fundamentalisme. Nah, ini yang kemudian nanti selalu akan beradu, ya, antara liberalisme dan fundamentalisme ini. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa sih liberalisme ini harus kita hati-hati, harus kita hindari? Nah, karena ternyata, ya, liberalisme adalah salah satu yang dilarang oleh MUI. Cek nanti ya, Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, nomor 7 tahun 2005. Ya, pada waktu itu ada Munas 7 MUI 2 2005, ya. Apa tentang pluralisme, liberalisme, dan sekularisme agama? Dalam fatwa ini MUI menyatakan bahwa sipilis, ya, penyakit sipilis, ya, ini bukan penyakit fisik, ya, tapi penyakit pemikiran, penyakit keyakinan, itu hukumnya haram.
Karena sivilis ini adalah singkatan dari apa? Sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Ya, karena memang ketiga pemikiran ini adalah contoh pemikiran yang sesat dan merusak ajaran keyakinan agama kita. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Kemudian, nah ini apa saja akibat liberalisme? Nah, ini juga yang sivilis masuk ke sini ya. Akibatnya ketika orang berpikir bebas tanpa batas, ya, melabrak aturan-aturan yang sudah ada, maka ia menjadi pemikir-pemikir yang aneh, ya, pemikir-pemikir yang aneh yang tidak biasa di dalam kehidupan beragama kita. Ya. Yang pertama adalah terjadinya ini ya feminisme. Apa itu feminisme? Feminisme itu artinya adalah bagaimana ada sekelompok orang, baik perempuan ataupun ada juga kelompok laki-laki yang ingin memperjuangkan eh, derajat laki-laki dan perempuan itu supaya sama di dalam segala hal. Nah, yang kelirunya itu dalam segala hal. Kalau derajat perempuan sama dalam pendidikan, betul ya. Derajat perempuan sama di dalam keadilan, hukum dan sebagainya, iya. Tetapi kalau dalam segala hal itu tidak bisa. Karena dalam ajaran Islam ada aturan-aturan tertentu yang kemudian antara laki-laki dan perempuan itu pasti beda. Ya, dalam fikih misalkan dalam sholat. Aurat saja, aurat perempuan dan laki-laki kan tentu berbeda ya. Aurat perempuan adalah seluruh bagian badannya, tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan ya, menurut Imam Syafi'i. Nah, sedangkan laki-laki dari perut, pusar sampai lutut yang harus ditutupi auratnya. Nah, orang-orang feminisme itu ingin menggugat itu. Kenapa harus berbeda antara laki-laki dan perempuan? Nah, sehingga feminisme feminisme yang ekstrim dalam ajaran Islam ya, itu bahkan sampai eh, menghalalkan untuk membuka aurat seperti di luar rumah atau di publik itu seorang muslimah tidak perlu berkerudung menutup aurat. Nah, itu artinya apa? Karena harusnya sama dong gitu, antara laki-laki dan perempuan. Mereka menggugat itu. Padahal aturan menutup aurat itu adalah sudah jelas di dalam Al-Qur'an, juga jelas dalam Al-Hadis ya. Dalam surat An-Nur misalkan ya, Allah menyatakan, wahai istri-istri Nabi, ya kan, kulli azwajika wa banatika wa lisairil mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah, itu yubnina. Coba dijulurkan gitu ya, seluruh badanmu itu min jalabibihinna, daripada jilbab. Jilbab itu waktu itu memang yang menutup kepala sampai kepada perut ya, bahkan sampai kepada bawah dada gitu. Nah, itu jelas dalam Al-Qur'an, aturan untuk menutup aurat itu adalah sudah jelas. Ya, bahkan kalau tidak menutup aurat maka dalam sholat itu tidak sah hukumnya, batal sholatnya. Itu feminismenya. Orang-orang liberalis itu pasti berpikir bahwa feminisme itu harus ada ya, karena mereka memperjuangkan antara hak perempuan dan hak laki-laki itu harus sama. Begitu ya. Dalam Islam memang sama ya hak perempuan, tetapi dalam hal tertentu berbeda. Dalam imam sholat misalkan ya, dalam menjadi wali nikah gitu, dalam waris itu kan ada perbedaan. Ya, perbedaannya kenapa? Nah, nanti kita akan bahas dalam topik-topik selanjutnya. Yang selanjutnya, rekan-rekan, yang membuat akibat dari liberalisme itu adanya sekularisme. Nah, sekularisme tahu ya? Nah, sekularisme itu adalah satu pemikiran paham bahwa antara ajaran agama dan kehidupan negara, kehidupan berbangsa bermasyarakat itu harus dipisahkan. Itu tidak boleh ada nilai-nilai agama atau simbol-simbol agama dalam kenegaraan. Nah, ini tentu sangat bertolak belakang dengan Pancasila, dengan dasar undang-undang kita ya, dengan dasar negara kita. Karena jelas dalam dasar negara sila pertama Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita ini adalah negara yang kemudian mempunyai nilai-nilai agama di situ, nilai-nilai ketuhanan. Ya. Nah, agama apa yang di situ? Nah, agama yang sudah diakui oleh negara, oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan juga
Konfusianisme atau Konghucu ya. Nah, itu artinya simbol-simbol itu ya harus ada dalam negara ya. Jadi negara harus mendukung ya dan juga menjaga gitu kenyamanan keselamatan umat beragama untuk melakukan agamanya di negara ini. Kalau tidak ada, kalau negara sekuler itu setiap agama itu maka nanti sangat rawan untuk berpecah belah ya karena negara tidak mengurusi masalah agama. Bahkan agama bisa jadi dilarang oleh negara tersebut, negara sekuler itu ya, untuk masuk ke dalam nilai-nilai kenegaraan. Jadi tidak boleh ada masjid, tidak boleh ada gereja, ya, tidak boleh ada simbol peci, simbol dupa, misalkan ya Hindu dan sebagainya. Itu tidak boleh dalam sekularisme. Itu juga dilarang dan sudah difatwakan haram oleh MUI. Itu. Yang selanjutnya adalah adanya pluralisme. Nah, apa itu pluralisme? Pluralisme itu adalah satu paham, ya, satu pemikiran bahwa semua agama benar. Nah, jadi kebalikan dari sekularisme ya. Kalau sekularisme itu tidak boleh ada agama di negara. Kalau pluralisme itu malah karena akibat liberalisme tadi ya, bahwa semua agama itu benar. Jadi secara akidah semuanya benar. Islam benar, Yahudi benar ya. Kristen, Protestan, sebagainya itu benar. Akhirnya apa? Akhirnya bisa jadi dalam satu kesempatan satu orang itu berdoa dengan seluruh agama. Nah, seperti contoh ini ya. Sholat atau beribadah menggunakan seluruh agamanya. Ya, pakai Majusi, kemudian pakai Buddha gitu ya. Kemudian pakai Sinto, menjadi Kristen, menjadi Islam ya kan, menjadi Yahudi gitu. Itu artinya dia pluralisme agama. Nah, yang ada yang dihormati dan dihargai oleh ajaran Islam itu adalah pluralitas ya, bukan pluralisme. Kalau pluralitas itu artinya adalah karena memang sifat kita plural, tidak ada di negara ini yang kemudian hanya satu ya, satu homogen itu nggak ada. Kan semuanya pasti heterogen, semuanya pasti plural, berbagai macam bangsa. Bahkan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu adalah pluralitas. Itu keniscayaan dan kita harus menghargainya. Tidak boleh menjelek-jelekan suku lain ya, agama lain itu dilarang dalam ajaran agama Islam kita. Nah, yang tidak boleh adalah pluralismenya. Jadi meyakini seluruh ajaran agama itu benar dalam akidah sehingga nanti dia bisa jadi beribadahnya dicampur aduk. Padahal jelas dalam ayat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin. Nah, agamamu untukmu, agamaku untukku. Gitu. Jadi haram pluralisme akibat dari liberalisme. Nah, yang terakhir adalah yang membuat liberalisme atau hasil dari pemikiran liberalisme itu adalah komunisme dan sosialisme. Nah, ini juga penting untuk kita hindari ya. Jelas komunisme dan sosialisme ini oleh Undang-Undang Dasar kita itu sudah dilarang. Nah, ini angin segar untuk kita, alhamdulillah ya. Nah, tetapi menurut orang liberal, nah, komunisme dan sosialisme itu biasa terjadi, bahkan mereka sangat mendukung ya. Kenapa? Karena sosialisme ini adalah bagian dari pemikiran semuanya harus sama rata, sama rasa. Nah, itu komunis dan sosialis gitu ya. Jadi misalkan tidak ada kepemilikan mutlak seseorang. Ya, kalau dia punya rumah, maka rumah itu milik bersama, tidak boleh dikunci kan gitu, tidak boleh ada orang yang tidak boleh masuk gitu. Jadi tidak ada privasi di situ. Maka semuanya boleh merasakan. Nah, hal itu tentu dalam ajaran Islam tidak ada begitu ya. Kalau jelas dalam ekonomi ini milik siapa, ada akadnya, ada buktinya, yaitu jelas itu ada kepemilikan. Gitu. Adapun nanti orang yang butuh, nah maka disitulah adanya zakat, adanya infak, adanya sedekah gitu. Jadi tidak semuanya bisa dimiliki bersama-sama, ya tidak bisa. Nah, kecuali konsep wakaf. Nah, kalau wakaf itu adalah milik umat, tetapi ada juga yang mengelola, ada penanggung jawabnya di situ. Jadi diatur dengan sedemikian rupa. Ya. Nah, wakaf itu atau filantropi Islam itu adalah sebagai jawaban dari kebutuhan pemikiran sosialisme yang ada di masyarakat. Baik, jadi begitu rekan-rekan, kesimpulannya adalah bahwa kita perlu hati-hati terhadap kelompok Islam liberal ini karena
jelas ya secara akidah ini tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara peraturan perundang-undangan, ya liberalisme ini bisa mengakibatkan paham-paham lain yang kemudian bertentangan dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila sebagai dasar negara kita. Gitu. Jadi secara agama dilarang, secara negara pun sudah dilarang. Maka hati-hatilah jika ada orang yang mengajak untuk berpikir secara liberal. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.